guys. Gitu. Udah kalau gitu saya apa namanya buka dulu ya. Selamat siang semuanya. Ini kita pertemuan akhir ya di kuliah teknologi gula di pertemuan 5 ya. Terus kemudian beberapa hari yang lalu ya eh, dibantu sama Mbak Ajeng ya itu untuk polling ya, ujian akhirnya dari saya itu dilaksanakan hari Jumat jam 3 sore sama seperti di kelas B ya gitu. Untuk ujiannya materinya dari pertemuan 1 sampai 5. Oh iya, terus ini sebelum saya lanjutkan ke materi ya, ini saya baru dikabari untuk buat apa namanya Google Classroom ya. Kemana sih ini? Ini kalian coba langsung di accept aja. Karena kan waktu itu saya beberapa hari, setiap kali kalau presensi kan saya minta untuk alamat emailnya ya. Ini silakan join di kelas ini ya. Ada sudah beberapa yang sudah masuk. Tuh, jadi nanti untuk ujiannya akan dikumpulkan di Google Classroom ini. Gitu. Ini kelas A. Tuh, kelas A. Oh, kok belum ada ya? Kelas B berarti yang udah diisi ini untuk apa namanya segala macamnya. Udah nanti nih ya pas segera di accept ya untuk apa namanya ininya. Karena nanti akan apa namanya informasi segala ya informasi ya atau apa namanya untuk terkait UAS-nya ya, yang UAS saya itu ada di Google Classroom itu. Gitu. Oke, kita lanjut ke materi ya. Kalau pertemuan-pertemuan 1 sama 4 ya, sampai 4 itu kan satu kan overview dari gula itu apa, ya. Terus kemudian apa di pertemuan 2 itu kita tentang pelajari tentang unit sorry gilingan ya dan pemurnian. Kemudian pertemuan 3 itu neraca, massa atau energinya dari evaporator juga ya. Masuk stasiun penguapan kan evaporator. Dan yang minggu keempat lalu, ya, minggu keempat itu tentang ini ya, kristalisasi sama apa namanya putaran ya. Kristalisasi kan ya, unit massa kan ya. Terus kemudian kalau yang stasiun putaran itu kan sentrifugasi. Tuh, nah, sekarang di minggu kelima ini ya, kita akan pelajari tentang utilitas dan lab yang ada di industri gula itu seperti apa. Oke. Nah, tentu saja kalau untuk analisis-analisis yang ada di pabrik gula itu kan kita sorry, lihat di ya labnya ya, atau di jaminan mutu atau kalau enggak itu di lab ya namanya lab analisis. Nah, ini kalau saya rangkum dari beberapa eh, apa pabrik gula ya dan apa namanya, dari beberapa laporan kerja praktek ya. Itu untuk macam-macam analisanya. Ini ada 16 ya, itu kurang lebih ada 16 analisisnya. Nah, salah satunya ini ada misalnya yang pertama itu penentuan rendemen sementara. Ini ada di apa stasiun Gilingan. Jadi untuk melihat rendemensi tebu ya yang dari apa kebun itu kan dari kita pengen lihat apakah rendemennya itu sudah apa namanya mencukupi atau sudah memenuhi standar apa belum untuk tebunya. Terus kemudian ini penentuan persen brix, persen pol ya, sama apa namanya kemurnian dari nira mentah dan nira encernya. Terus kemudian ini yang ketiga ada analisis kadar fosfat. Nah, ini fosfat itu eh, juga berpengaruh kalau semakin gede konsentrasi fosfat. Fosfat ini dipakai untuk mengendapkan apa namanya kotoran-kotoran atau yang apa namanya senyawa yang bukan gula yang masih terdapat di nira encernya gitu. Karena kan kalau nira itu kan hasil apa pemerahan ya di stasiun Gilingan itu kan masih terdapat banyak sekali pengotornya itu. Terus kemudian analisis turbiditas ini apa namanya ke turbiditas ini menyangkut kejernihan
jernihan dari niranya gitu. Kemudian ini analisis gula reduksi. Jadi untuk ngitung apa namanya gulanya ya, misal gula invasinya atau misal sukrosanya itu berapa sih kadarnya ya, yang ada dari tepung dan niranya. Terus kemudian analisis kadar CaO ini kan kapur ya. Berarti ini kalau masih ingat di stasiun pemurnian ya itu kan ada penambahan di stasiun pemurnian ya itu ada penambahannya kapur kan. Tuh, penambahan kapur misalnya itu kalau untuk yang cara defekasi ya terus kemudian kalau yang sulfitasi itu kan dia ada penambahan sulfatnya sulfur ya. Tuh, terus kemudian ini ada analisis ampas ya. Ampas ini dihitung dari persen pol dari kadar zat keringnya. Kemudian analisis apa blotongnya juga ya. Tuh, terus kemudian analisis, nah ini kalau yang tiga ini di apa utilitas sama di limbahnya ya ini. Karena air masuk kettle kan berarti untuk apa namanya boiler feed water ya. Terus kemudian air kettle ini air pengisi apa namanya kettlenya ya. Kettle itu boiler atau mungkin kukus ya biasanya kalau orang bilang. Tapi kalau di pabrik gula biasanya ngomongnya itu kettle ya atau kalau nggak kukus. Tuh, terus kemudian ini COD. COD itu kan jumlah oksigen yang secara teoretik yang dihitung secara chemical ya. Ya, oksigen teoretik yang dihitung secara chemical dalam limbah. Karena apalagi ini kan juga limbahnya kan bukan limbah organik sih maksudnya lebih ke apa namanya ini kan bahan bakunya dari apa namanya bahan yang organik ya. Tentu saja ini diukur untuk COD-nya biasanya lumayan tinggi gitu. Oke, ini standar mutu kristal gula. Ini kalau kita lihat ada di SNI nomor 013140 ya. Tahun 2001. Ini tabel syarat mutu yang dari PSN ya. Kan kita lihat parameter ujinya itu ada warna kristal, warna larutan ya, terus kemudian derajat polarisasinya dia, kemudian apa namanya sulfurnya ya, jarang dioksida, terus kemudian timbal ya, apa namanya ada kadar ini ya, apa namanya hmm, kadar logamnya ya, timbal Cu sama As ya. Ini ada satuannya. Ini untuk warna larutan itu dia ikumsa ya, Bapak ikumsa. Nah, ini ada kalau misalnya syaratnya untuk gula kristal putih yang grade 1 sama yang grade 2. Ini kalau misal grade 1 itu yang biasanya untuk ini ya, produksi yang apa namanya besar ya. Biasanya yang apa namanya ada labelnya ya, label atau mereknya ya. Kalau yang gula kristal putih grade 2 ini yang agak kecoklatan yang biasanya itu nanti akan di supply ya di apa namanya koperasi atau KUD ya. Biasanya di desa-desa, biasanya dalam bentuk yang sak-sakan yang lebih besar yang 50 kiloan. Gitu. Oke, terus ini ya, ini gambarnya refraktometer ya, seperti yang saya sampaikan, mungkin barangkali dari beberapa waktu yang lalu ya, itu kalau pengukuran Briggs itu dia hampir mirip ya. Bukan mirip, tapi memang alatnya sama ya refraktometer ya untuk melihat indeks ya, indeks biasnya. Nah, ini kan ada apa namanya pengukuran Briggs-nya ya. Ini cover plate-nya ini kita masukkan dulu. Kalau ini karena fitnya nira ya, nira yang terbentuk udah menjadi ini ya nira kental ya di stasiun penguapan itu. Kita masukkan aja kita ambil sedikit ya. Kemudian kita analisis ini untuk apa melihat sebelum dimasukkan kita kalibrasi dulu ya. Tuh, kalibrasi terus kemudian ini kita ini ada kayak ulirnya dia untuk ngepasin apa namanya ininya ya penglihatan untuk apa namanya lihat fokus adjustment ya. Tuh, nah di sini ada apa namanya informasi.
disampaikan bahwa nilai Brix itu dipakai untuk menentukan konsentrasi gula. Nah, konsentrasi gula ini dilihat dari persen berat atau kepadatan gula dalam larutannya. Nah, kalau kita lihat ya di refraktometer itu 10 derajat Brix itu sama dengan 10 gram gula dalam 100 gram larutan atau sampelnya. Nah, ini kalau misalnya untuk analisis warna kristal ya. Ini yang diukur panjang gelombangnya itu 492 dan 620 nanometer. Ini kita alatnya pakai refleksi spektrofotometer dengan standar PASO 4. Ya, ini apa namanya tipenya ya, DIN 5033. Sebagai contoh, ya, kalau pengukurannya ini dilakukan panjang gelombangnya 426 nanometer dan 620. Nah, maka ini apa rumusnya ini ya. Jadinya CT sama dengan minus 27,18. 27,18 sama 25,88 ini konstanta dari refleksinya. Tuh, terus kemudian CT ini kan warna kristalnya ya. R-nya itu refleksinya yang didapatkan. Oke, terus kemudian kalau misal ini yang nomor 2 itu kalau panjang gelombangnya 492 ya, terus kemudian ininya 620. Ini juga dirubah ya. Ini untuk konstanta refleksinya pun juga akan berubah. Nah, oh ya mungkin ada yang ingin ditanyakan berarti misal nih untuk konstanta refleksinya itu bisa didapatkan dari mana? Dan di sini ada kayak apa tabelnya ya, tabel untuk analisis apa namanya warna kristal. Biasanya nanti kalau misalnya ini kalau kalian KP ya, terus kemudian jalan-jalan ke lab pengen nyoba analisis apa warna kristal gula yang didapat, itu nanti akan dikasih apa kayak tabelnya dia. Jadi dilihat untuk apa namanya kita pengen ngukur di panjang gelombang yang berapa sih nanti untuk Anda didapatkan konsentrasi sorry